Ya, Shalom. Jumpa kembali dalam acara kita Git Bicara dari Gereja Injili Firman Tuhan. Saya percaya hari ini saudara kita semua, termasuk yang di sini kita bicara pun Tuhan akan memberkati kita. Amen. Sebelum itu, mari kita ajak kita bersama-sama berdoa untuk supaya apa yang kita bicarakan ini sungguh-sungguh bisa berkenan kepada Tuhan dan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati. Segala puji dan syukur selalu kepada Tuhan kami naikkan, dan kami percaya Tuhan turut campur dari apa yang akan kami bicarakan, dan Tuhan mengurapi setiap bibir lidah perkataan kami yang ada di sini maupun setiap telinga-telinga yang mendengar acara ini. Saya percaya Tuhan menolong, memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, hari ini kita berjumpa bertiga dengan Pak Santoso, dengan Ibu Eli, dan saya Asyong. Shalom. Shalom. Halo. Nah, pembicaraan hari ini saya melihat Bu Eli, Pak Santoso, banyak orang-orang yang terutama yang orang-orang percaya, orang Kristen yang sering ke gereja. Apakah mereka mengerti kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan? Mau ngapain? Ngapain mereka ada? Ngapain mereka diberi waktu untuk hidup ini? Nah, saya melihat banyak hal-hal yang mungkin menurut pemikiran saya, mereka hidup begitu-begitu aja tanpa mengerti arti sesungguhnya bahwa kita menerima Yesus. Tapi sebelum itu, saya mau nanya Ibu Eli. Iya. Dulu Ibu Eli kan belum orang percaya, belum tahu tentang Tuhan Yesus. Bagaimana kehidupan Ibu Eli dahulu, pandangannya mengenai kehidupan yang Ibu Eli jalani itu? Ya. Terima kasih Pak Asyong atas pertanyaan ini, di mana saya saat ini diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan, belum jadi orang percaya, saya nggak pernah mikir, oh tujuan hidup ini kita untuk begini, enggak. Sesuka hati saya aja hidup, kesenangan, pokoknya apa yang saya suka. Kalau marah, sakit hati, kayaknya pokoknya ikutin emosi aja gitu. Tapi setelah saya kenal Tuhan, mengenal firman sedikit-sedikit, saya baru tahu, oh hidup itu begini gitu. Bahwa di firman juga mengatakan kalau kita taat sama firman, kita berdoa, itu Tuhan pasti akan selalu menyertai kita gitu. Amin. Dan hidup ini juga kita nggak bisa, oh maunya saya begini enggak gitu. Saya percaya pada saat ini saya udah mulai tahu lah, ngerti gitu akan sesuatu hidup. Apa yang akan saya lakukan, saya jalankan pekerjaan apapun, saya selalu minta tolong sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan biar Tuhan memperlancar urusan saya, kerjaan saya gitu. Pokoknya saya selalu apa-apa selalu berdoa gitu. Saya percaya gitu. Jadi ada beda. Ada beda. Dulu Kalau dulu semua mau ikutin perasaan, emosi ikutin sendiri. hati, emosi Ya, kayak gitu. pikir baik ya jalanin, Ya, pikir nggak ya, suka ya ya. tinggalin. Ya, pokoknya apa kata mau gua deh gitu. Apa kata mau gua. Nah, saya juga sekarang mau bertanya dengan Pak Santoso. Pak Santoso dulu ini juga saya tahu bukan orang yang percaya. Bagaimana kehidupan dulu Pak Santoso yang perbuat? Ya, terima kasih Pak Asyong atas kesempatan yang diberikan ini. Betul, apa yang kata Pak Asyong itu betul. Jadi, saya selama belum jadi orang percaya, saya pikir itu hal yang hidup saya. Saya nggak tipe seperti Bu Eli, mungkin banyak dugemnya ya. Saya nggak. Saya pegawai yang setia gitu, terus takut akan Tuhan loh. Takut akan Tuhan dulu. Tetapi setelah saya simak dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
baru saya mengerti, oh memang agama manapun mengajarkan pasti kebenaran. Semua ya, tanpa kecuali semua mengajarkan kebenaran dan semua mengklaim bahwa mereka bisa masuk surga. Oh iya. Tetapi ketika saya jadi orang percaya, bukan hanya ke surga, tetapi bagaimana hidup kita hari-hari seperti Kristus hidup. Harus digambar serupa Yesus Kristus. Setelah Itu. jadi orang percaya. Jadi bukan hanya surga aja. Iya, iya. Terserah yang lain ini, keyakinan lain terserah. Mereka punya ini sendiri, silahkan masing-masing. Nah, kalau saya baca di dalam Filipi 3 Ya. ayat 7-8 nih, tetapi Filipi 3 ayat 7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Amin. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Jadi saya dulu pikir, udahlah apa yang saya lakukan hari-hari, bayangkan berapa tahun ya. Jadi orang percaya tuh sekitar umur menjelang pensiun ya, 54. Berarti selama 54 tahun saya jalani, oh ini yang benar ya itu. Untunglah saya. Tapi setelah saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, oh yang dulu tuh saya anggap untung tapi malah rugi. Iya. Setelah saya mengenal Kristus, rugi. Bahkan dia bilang, jadi saya harus melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Seperti itu. Jadi sekarang ini saya memperoleh suatu hikmat. Oh, sungguh luar biasa Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan sudah membawa saya Ya. ke arah satu kebenaran Amin. yang hakiki tentunya. Seperti itu Pak Asyong, yang kalau Ya. boleh saya utarakan. Karena kalau dibuat testimoninya, waduh, lama sekali. Sama mungkin Bu Eli bawa testimoninya, waduh panjang Banyak, berapa iya. waktunya dibutuhkan. Ya. Tapi itulah dasarnya memang itu. Filipi 3 ayat 7-8 seperti itu. Ya. Ini suatu kasih karunia kalau Betul. Pak Santoso dan Bu Eli hari ini boleh mengenal Tuhan, Tuhan yang benar. Tetapi Pak dan Bu Eli, kita juga melihat sesudah banyak orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, kehidupan mereka mungkin banyak yang tidak berubah, hanya mereknya aja. Kalau saya bilang, kehidupan yang mereka perbuat, lakukan sehari-hari, yang mereka kerjakan, bahkan mungkin dalam berbicara, dalam perbuatan, dalam mereka berjanji kepada seseorang, dalam mereka bertransaksi sesuatu, mereka pun juga kadang-kadang saya juga melihat bahwa kehidupan yang mereka lakukan tanda petik masih kehidupan duniawi, kondisi yang lama. Mereka janji orang seenaknya, mereka transaksi demi keuntungan diri sendiri. Yang miring-miring dikit lah istilahnya. Miring-miring dikit, oke. Nah, seperti kayak gitu. Jadi bagaimana pandangan Pak Santoso untuk hal-hal yang terjadi seperti itu, Pak? Ya, betul Pak Asyong. Karena kita sebagai orang percaya itu bukan hanya sekedar rajin ke gereja, Ya. rajin ke persekutuan gitu, tapi tidak dengan hati. Nah, Seolah-olah ke gereja itu hanya rutinitas. rutinitas. Pokoknya saya capnya, saya orang Kristen gitu loh. Tidak Ya. menjadi pelaku firman. Iya, tidak Ya. menjadi pelaku firman yang benar-benar sesuai dengan Alkitab. Ya, Ya contohnya banyak tadi sudah diutarakan Pak Asyong. Misalnya bicara aja udah nggak ngikutin kebenaran. kebenaran, Iya. semau-maunya. Kebun Semau-maunya. binatang keluar. Kebun Itu binatang nggak masih boleh. keluar. Kita Ya. harus, kan tadi bilang katakan tadi, dulu tuh anggap sampah, sekarang kita harus balik kepada kebenaran Yesus Kristus. Ya kita harus ikuti. Itu secara alkitabiahnya seperti itu. Ya, Bagaimana supaya nanti tujuan kita bukannya sekedar ke surga, tapi serupa, segambar dengan Yesus Kristus. betul. Ya, Hari lepas hari. ya itu saya ingat Pak di kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 6.
Kalau kita katakan kita menerima Yesus Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Betul. Itu makanya kebenaran inilah yang harus setiap orang percaya harus kerjakan, bukan hanya sekedar jadi Kristen, rubah mereknya, dulu apa sekarang jadi istilahnya ke gereja, jadi baca Alkitab, tetapi tidak berubah. Perubahan itu memang perlu proses. Iya. Bukan dengan otomatis sendirinya bahwa kita setelah menerima Tuhan Yesus langsung hidup kita jadi putih Instan, bersih, ya. instan. Terus apapun yang kita perbuat harus kita seleksi, benar nggak? Jangan sampai membiarkan kehidupan lama kita hidup siapa yang ada dalam Kristus ciptaan baru, hidup yang lama sudah kita tinggalkan. Jadi sesungguhnya sadarin, kalau kita sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bukan hanya untuk kepentingan sesaat diri kita di dunia ini, tetapi adalah untuk kepentingan kehidupan yang kekal yang harus kita terima benar-benar, bukan sekedar katanya-katanya. Harus kita lakukan, harus menjadi pelaku firman. Tapi gini, Nah, Pak bagaimana? Pak Santoso dulu awal-awal waktu kita baru kenal Tuhan, terus kita dibaptis, ya kan, punya perasaan nggak gini, aduh berat amat ya ikut Tuhan gitu, kenal Tuhan nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, ada perasaan gitu nggak? Kan biasa kan kita sebelumnya kan kayak seenaknya aja, gimana gitu. Setelah kenal Tuhan, oh kamu sekarang udah kenal Tuhan, kamu nggak boleh begini, yang biasa begini kamu udah nggak boleh, yang biasa gini nggak boleh gitu. Ada nggak begitu di Pak Santoso? Enggak, jadi begini, saya jadi orang percaya itu benar apa yang dikatakan Pak Sang katakan, bahwa kita jadi orang Kristen itu karena kasih anugerah Tuhan. Betul. Benar, anugerah. Jadi yang sebelumnya kita waduh begitu, enggak Bu Eli. Saya juga nggak tahu, mungkin juga karena, bukan mungkin juga ya, istri saya berdoa selama 23 tahun. Oh, istri Pak Santoso ini orang Kristen, orang percaya. Orang percaya Iya. sebelumnya. Oh, 23 tahun 23 berdoa. tahun. Nah itulah jawabannya. Kok anehnya ketika saya menjelang pensiun, itu nggak ada misalnya saya ada penglihatan ini, enggak. Tapi otomatis itu bisa berubah. Tunggu dulu Pak. Jadi saya lihat nih, doa itu ada kuasa dan pasti akan terjadi. Betul. Tinggal bagaimana menerima dan percayanya ya. Iya. Begitu pasti. Jadi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan tulus hati dengan kehendak sesejalan dengan kehendak Tuhan, itulah yang terjadi. Betul. Jadi Pak Santoso, Tuhan jamah, Tuhan peliharakan Iya. seperti hari ini. Jadi istri Luar Pak biasa. Santoso, Bu Brice itu tidak sia-sia berdoa. Amin. Panjang loh, 23 tahun itu. 23 tahun ya. Bukan setahun, 2 tahun. Luar biasa. Iya, luar biasa. Luar Itu biasa. akhirnya dijawab Itu kan. tekun. Saya nggak pernah mimpi mau jadi orang Iya, Kristen, sama. apalagi mau jadi pendeta. Orang Oh percaya. no, tidak. Oh. Tapi itulah saya bilang, kalau kita penekanan bahwa kekristenan itu adalah anugerah. Anugerah. Jadi jangan di apa tuh di belok-belokin di enggak. No. Karena anugerah. Jangan selalu diombang-ambingkan oleh macam-macam gitu. Seperti itulah yang saya sadari. Ya, nanti Makanya saya berpegang teguh. saya mau ajak Ibu Oh iya, iya. Pak Santoso Betul. untuk bertanya bagaimana sih Ibu sampai begitu Iya. luar biasa, Kok bisa sampai Pak Santoso bisa sampai 23 akhirnya tahun menerima gitu. Tuhan Yesus begitu. Jadi saya percaya memang satu di dalam doa itu ada kuasa. Kuasa itu pasti terjadi karena setiap apapun yang kita doa, setiap apapun yang kita ucapkan, baik kadang-kadang sengaja maupun tidak sengaja, itu ada akan sesuatu terjadi. kuasa yang akan Yes. melingkupi dan akan terjadi tanpa kita sadari. Kalau kita katakan contohnya, kalau kita bicara sembarangan, bicara aku suka lupa misalnya, itu
otomatis kita diikat dengan suka lupa disukain. Makanya Saya sih nggak mau. Di firman apa itu suka ada, janganlah engkau jemu-jemu kan untuk berdoa. Ya, jangan terus berdoa. doa gitu. Kadang-kadang kita berdoa, apa yang kita doain kita rutin doain Ya. A, B, C. Saya kayak ada poin-poin, saya tiap Ya. doa ada poin-poin gitu. Kadang-kadang nanti kalau udah setahun, 2 tahun, 3 tahun kok nggak dijawab. Tahu-tahu nanti ke 4, 5 tahun gitu, saya udah lupa apa yang saya doain itu dijawab. Dijawab. Gitu. Ya, Tuhan nggak pernah lupa. Iya, kita udah doain Ibu tuh. yang lupa malahan yang doa. Betul. Iya. Jadi begini Pak Asyong, jangan sampai ya kita sebagai orang Kristen untuk berdoa itu langsung instan. Iya. Oh iya. Sekarang doa besok jadi. Iya, Enggak. iya. Iya. Buktinya kan Contohnya saya. 23 Proses. tahun. Iya. Kita harus mengikuti waktunya Tuhan. Amin, Rohnya betul. Tuhan. Betul. Nggak bisa, memang salah manusia. Aduh, kok udah lama nih nggak dijawab-jawab. Sampai bosan mau Iya, suka kan? lagi gitu kan. Itu. Kalau menurut manusia kan Kan ada Gitu. tuh firmannya, janganlah Iya. kamu jemu-jemu Jemu-jemu, untuk berdoa. iya. Soal jawabannya kan terserah Tuhan. Tuhan, iya. Iya. Ada waktunya Tuhan. Mm-mm. Ada Tuhan bisa menjawab. Iya. Ada Tuhan bilang ya tunggu aja. Tapi tidak menjawab itu jawaban Tuhan. Iya, iya, Itu benar, tiga iya. Ya, hal. saya kan juga Belum ingat dijawab firman-Nya. itu jawaban Tuhan. Apa saja yang kamu doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Ya kan juga. Walaupun kenyataannya Ya. kan belum. Ya, istilahnya kan iman itu kan Ya. waktu kita doa, Kayak gini. kita harus tahu Betul. doa kita kan kepada Tuhan. Kayak Kita harus gereja. tahu bahwa doa ini pasti Tuhan jawab. Jangan kita berdoa, Oh, iya. asal berdoa kemudian lupa. Tapi seperti kalau saya seringkali Iman. ilustrasikan, Pak. Kalau kita ke restoran, kita pesen nasi goreng, yang datang akan nasi goreng, bukan bakmi ayam atau apapun. Iya, Itu saya ilustrasikan. Jadi peganglah apa yang saudara minta, doakan, itu akan terjadi. Bahwa juga di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata ada kuasa yang bekerja Betul. dalam kita. Nah itulah, jadi iman kekristenan itu sungguh luar biasa. Dan yang mengubah kehidupan Ibu Eli, kehidupan Pak Santoso, saya percaya iman-iman inilah, tetapi harus sejalan dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kadang-kadang Iya. kehendak kita maunya instan, Iya. mau cepat-cepat, maunya berubah, maunya dapat jawaban berkat atau segala macam. Ya segala sesuatu. Saya pun dalam kehidupan saya dulu juga ya istilahnya biasa-biasa, nggak ada apa-apa gitu ya. Ada tapi nggak terlalu seperti sekarang. Maksud saya, kalau kita lakukan, kerjakan bagian kita yang seperti perintah-perintah Tuhan, Tuhan akan lakukan bagian Dia dengan jawaban-jawaban doa yang sesuai dengan kehendak Dia, bukan kehendak Dia untuk memberi kita sebagaimana kehendak kita semau-maunya, bukan, tetapi kehendak Tuhan supaya kita tidak bercacat, supaya kita tidak bernoda, bercela menjelang hari kedatangannya. Karena kehidupan orang Kristen ini, makanya kembali lagi Pak, saya bilang banyak orang yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus, tapi kehidupannya tidak disadari. iya. Benar nggak? Tidak disadari mau kemana. Seperti kalau kita pergi jalan, tapi kalau tanpa tujuan, tidak ada fokus. Saya mau ke sana, ke tempat A, ke kota A, ke kota mana. Yang pasti, kalau kita sebagai orang percaya, kita tahu ada Yerusalem baru, ada suasana kota yang akan kita tuju. Nah, keraskan, teguhkan hati kita sungguh-sungguh untuk benar-benar belajar. Kalau memang di dalam perjalanan ini kita ada kesalahan, ada ketidaktepatan dalam perjalanan kita, ada penyimpangan dalam segala yang kita lakukan, kembali kita mohon ampun kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan, asal kita mau berubah. Jangan kita bilang Tuhan ampunin, tapi besok bikin lagi. Itu harus berubah benar-benar, karena kita nggak tahu Pak. Lihat apalagi kondisi Sekarang ini. pandemi COVID begini, Iya. banyak sahabat-sahabat
yang kita sayangi, yang kita kenal dekat, mereka Tuhan panggil begitu cepat. Bukan kita bagaimana ya, kita sadarilah kehidupan yang ada ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu, maksudnya kita nggak tahu kapan waktunya. Jadi jangan merasa kalau seseorang masih mempunyai harta banyak, seseorang masih mempunyai kesehatan yang merasanya sehat banget, seseorang yang merasa masih kuat, nggak bisa dibilang seterusnya begitu. Ada satu waktu akan terjadi kesebalikannya, bahaya di situ. Makanya belajar untuk melihat hal-hal yang terjadi ini, waspada. Seperti berhikmat. Saya pun lihat ini Pak ya. Di dalam kita menghadapi pandemi Covid ini, yang utama adalah kewaspadaan kita. Kewaspadaan akan imun tubuh, kewaspadaan untuk mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, terus kewaspadaan juga untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa, kalau kita masih diberi waktu dan kesempatan, pergunakan kesempatan ini bukan untuk memuaskan hawa nafsu daging kita, tetapi kesempatan ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Seperti kita ini Pak, Bu Eli, kita ada waktu sama Tuhan dikasih. Hari ini kita berusaha untuk membagikan kepada teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang melihat acara ini. Saya percaya bukan kebetulan kalau mereka menyaksikan, tapi untuk kita membagikan, menyadarkan, mengingatkan. Gini Pak Asok, saya juga mau cerita dikit ya, soal pandemi gini. Manusia kan kadang-kadang jangan istilah ngomong kasarnya, kita nantang Tuhan gitu. Betul. Waktu awal-awal pandemi ini kan suami saya ke gereja, di satu gereja gitu. Mulai dari gereja dia lihat harus cuci tangan, ini harus itu gitu kan, karena udah COVID baru gitu kan. Suami saya bilang begini, ini apaan sih gereja, katanya, nggak punya iman amat ini gereja, katanya. Takut banget, nggak ada iman, ini segala macam gini gitu kan. Suami saya tuh dalam hati dia ngomong. Setelah udah pulang gereja, besok berapa kira-kira seminggu, 2 minggu, dia sadar. Oh ternyata saya salah gitu. Saya sok nantang Tuhan katanya gitu. Saya nantang Tuhan apa-apa nih gini kan, orang Kristen kok nggak punya iman amat, takut amat sama yang namanya COVID apa segala macam. Setelah 2 minggu dia baru sadar. Nah itu kadang-kadang suka begitu tuh. Ya, baru sadar berarti sadar. Nah ini yang bahaya, tidak sadar. Merasa sadar. Seperti kehidupan kita ini. Di dunia ini, kita tidak sadar perbuatan-perbuatan hidup kita yang tidak berkenan, kita terus lakukan, kita anggap biasa, kita anggap hal-hal itu tidak bermasalah. Tapi kalau kita disadarkan, punya kesadaran, mari, jangan malu-malu, akui kepada Tuhan, akui, kita selesaikan, kita bereskan selagi masih ada waktu dan kesempatan kita. Karena saya percaya kalau kita sudah tahu-tahu, saya bilang game over atau offline, wah, sudah tidak ada kesempatan lagi dan tinggal menerima penghakiman. Karena setiap orang akan menerima upah sebagaimana Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu dan semua kita yang termasuk di sini juga, kita menyadari kehidupan yang kita jalani, saya katakan waspada, hati-hati. Sebagaimana pandemi COVID ini, kita tidak boleh menganggap enteng. Kalau sudah nyangkut kepada seseorang, maka kesempatan itu tinggal 50-50. Waktunya sudah dekat. Betul. Ya, saya percaya
hari ini apa yang kita boleh bicarakan boleh menjadi satu renungan bagi kehidupan kita, supaya kita semua bersama-sama tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan, tetap Mengandalkan Tuhan. kita mengandalkan Tuhan dan bersiap-siap, karena tidak ada di dunia ini yang dapat bertahan sekian lama selama-lamanya. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita. Ya, Amin. mungkin ada sedikit Pak Santoso mau tambahkan atau sudah cukup bagi kita semua? Cukup ya? Tapi kalau boleh saya tambah dikit aja, menurut kehidupan saya ya, yang lama yang baru. Pas saya pensiun itu kan, saya nyoba untuk berbisnis. Ya. Tetapi yang mestinya untung jadi amblas. Ya, memang Amblas. bukan ada caranya. Nah, ini suatu Pak. perubahan drastis. Akhirnya kadang-kala saya bilang begini, loh, setelah saya jadi orang percaya, Iya. kok begini? Mungkin Bu Erli, Iya. loh kok jadi begini nih? Toko kejual, rumah kejual. Iya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, "Ma, udahlah. Buat apa sih kita berbisnis? Namanya Tuhan. Pasti Tuhan cukupkan. Udahlah, kita melayani pekerjaan Tuhan." Luar biasa. Buktinya sampai sekarang tuh Hidup. hidup dan tidak kekurangan. Tidak Iya. Cukup aja. Luar biasa. Iya, enggak, kurangnya. Ya. Tapi Oke. cukup seperti itu. Luar biasa. Ya, itu aja, Pak Sion. Maka itu kita yang orang percaya jangan khawatir. Betul. Tuhan pasti akan mencukupi segala kebutuhan Yes. kita. Amin. Keselamatan aja dia janjikan, bukan hanya dia janjikan, dia berikan bagi kita. Ya. Apalagi kebutuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua Tuhan Yesus akan memberkatinya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Halo.